dengan NIM 218420002 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas literasi di sekolah dasar. Dan pada kali ini saya akan mereview terkait buku yang sudah saya baca yang berjudul Starlight. Nah, buku ini berjudul Starlight yang ditulis oleh Dia Ragil dan bergenre sastra remaja, yang mana buku ini menceritakan terkait kehidupan remaja dan sebuah impian. Buku ini diawali dengan menyebutkan salah satu teori yang menjelaskan terkait terjadinya alam semesta, yaitu teori Big Bang. Yang mana teori Big Bang menyebutkan bahwa alam semesta ini berawal dari nol atau tidak ada apa-apanya, sehingga terjadilah sebuah ledakan besar yang melahirkan materi-materi pembentuk alam semesta. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis novel Starlight, Dia Ragil, menyebutkan bahwa seorang yang bodoh pun itu memiliki potensi yang awalnya berawal dari nol atau tidak mengetahui apa-apa, maka ia akan meledak menjadi seseorang yang hebat jika mau berusaha. Di sini diceritakan tentang Wulan yang mempunyai tujuan hidup, ingin dilihat oleh ayahnya bahwa ia bisa menjadi seorang anak yang patut dibanggakan. Tidak hanya saudaranya saja yang dilihat, yaitu Lintang. Nah, kita masuk ke bagian 1, yang mana di bagian 1 ini yang menjadi tokoh utama itu ada Wulan, Esti, Lintang, Teguh, dan Bagas. Nah, di awal masuk kelas 11 IPA 2 itu semua siswa duduk secara acak karena ditentukan oleh wali kelas. Dan hal tersebut itu membuat semua siswa kaget, tetapi harus menerimanya dengan penuh kekesalan. Serta diawali dengan adanya pembentukan kelompok belajar yang dipimpin oleh Lintang sebagai ketua kelas. Namun, dari hasil pembentukan kelompok belajar tersebut itu melahirkan sebuah ketidakadilan, karena semua siswa itu menganggap bahwa 3 orang dengan peringkat terbesar di kelas masuk ke dalam satu kelompok yang sama, serta di dalamnya terdapat seseorang yang suka dipanggil dengan si troublemaker dan si penggembira. Oke, kita masuk ke bagian 2, yang mana di bagian 2 ini diceritakan ada Bagas, Lintang, Nindi, Wulan, dan Teguh. Berbeda dengan Lintang dan Teguh yang tidak bisa akur walaupun mereka teman sekelas. Nah, ketika Wulan mengetahui bahwa dirinya satu kelompok dengan 3 orang peringkat terbesar di kelas dan si troublemaker, ia merasa kesal. Karena bukan hanya Bagas atau si troublemaker sebagai siswa yang berprestasi saja, tetapi Bagas juga pernah menolak Wulan. Lalu, wali kelas 11 IPA 2 itu menyuruh Lintang untuk mengumpulkan semua rapot siswa ke kantor. Dan selepas ia mengumpulkan semua rapot siswa kelas 11 IPA 2 ke kantor, tidak sengaja ia melihat seorang pria berbatik yang tersenyum kepadanya. Namun, ia mengetahui bahwa senyum yang dilontarkannya itu hanya senyum palsu. Lintang pun mengabaikan hal tersebut dan ia langsung mengambil formulir evaluasian karena guru fisikanya akan pensiun. Nah, kita lanjut ke bagian 3, yang mana pria berbatik yang Lintang lihat ternyata ia menggantikan guru fisikanya yang pensiun. Wulan pun kaget dan melirik ke arah Lintang dan Teguh, serta Lintang dan Teguh pun mengeluarkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Setelah melakukan perkenalan di dalam kelas, pembelajaran pun selesai. Pak Hadi keluar, tetapi Wulan malah menghampiri Pak Hadi. Namun tiba-tiba Pak Hadi malah meminta Wulan untuk mengikuti salah satu olimpiade astronomi. Wulan pun kaget karena ia tidak tahu apa-apa, tetapi Pak Hadi meyakinkan bahwa Wulan pasti bisa. Nah, apakah Wulan akan menerima atau tidak tawaran Pak Hadi tersebut? Oke, ceritanya belum selesai sampai di sini. Kita lanjut di next video. Terima kasih kepada yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.